Oke guys, balik lagi jauh dekat. Mumpung masih bisa kita bikin podcast guys, karena bentar lagi kayaknya media-media kayak gini dibredel ya. Kayaknya ya. Udah tahu belum kan? Belum, kenapa? Perpres apa namanya? Jurnalistik berkualitas. Oh iya. Wah. Oke. Ya semoga tidak terjadi. Tapi kita kasih selamat dulu guys. Buat tadinya gue mau duduknya itu gue sama Mas Eko di sini. Opa Dika yang kebetulan bajunya juga biru di situ, ya, karena dia sudah centang biru sekarang. Ya. Centang biru Kai. Nah, dapat harga berapa? Pokoknya gak semahal orang-orang lah. nah, gue masih kesel kenapa lu mau centang biru sih? Kagak kan. Lutu banget lu. Kan ceritanya gini, iseng gue. Terus gue bilang, gue lihat-lihat, ini apaan sih? Terus tiba-tiba gue giniin, oh cuma cukup ganti nama, gue ganti nama gue. Oh dia minta foto, gue ganti foto gue. Abis itu tiba-tiba gue oke, ceklek gitu. Connect-nya emang selalu ke dana gue. Oh. Terus abis itu tunggu berapa jam gitu. 1 kali 24 jam kalau gak salah. Nanti bakalan di-approve. Ini lagi ada nih saldo dana lo. Lagi ada. Langsung ini, apa? Auto debit. Auto debit. Karena kan biasanya anak beli Robux segala macam. Jadi gue auto debit. Terus gue oke, bisa. Ya bisa. Mau dia beda aja. Gak mau ngapain. Gue bodoh. Gue yang lagi ngecengin Ivan sama Henso gitu kan ya. Terus tiba-tiba lu ikutan juga kan, jadi habis bahan gua. Kagak. Yang lucu pantesan aja mereka kayak Henzo bilang, ayo Opa lu ikut naik buat apaan? Ini loh, ada centang biru itu buat ngomongin masalah kualitas kita orangnya trustworthy. Itu dia kayaknya membela diri aja itu dia sebenarnya. Itu gua tapi gini, gue yakin dia gak centang biru karena dia gak mau dia tuh berubah nama asli tuh gak mau. Dia gak mau rubah nama asli pasti, ya kan? Brandingannya terlalu kuat. Kalau dia rubah nama asli, dia rugi sebenarnya. Kayaknya gue bisa nggak ganti deh. Bisa gak ganti? Bisa. Tapi memang nggak gue klik aja. Gue waktu pada nyoba, gue nggak ganti bisa nggak sih? Karena dulu udah pernah ditawarin bikin. Oke. Tapi yang legal way ya, mesti bikin media apa segala gitu, udah tawarin temennya Etaro yang ngurusin. Tapi temennya Etaro pun bilang, ini akun name-nya kayaknya mesti ganti deh gitu. Itu 2 tahun lalu kalau nggak salah. Ya nggak usah kalau ganti, gue bilang nggak usah. Ribet urusannya panjang, gue bilang kan. Terus yang sekarang yang kemarin gue lihat, gue nggak usah ganti, masih bisa sampai terakhir tuh. Sampai terakhir yang mau oke gitu kan. Mau oke, nggak gue oke udah. Ngapain gue coba tahu, oh prosesnya begini ya udah gitu. Tapi gue nggak butuh gitu. Tadi gue mau aktifin centang biru karena menurut gue tidak ada centang hijau. Centang hijau cuma di WhatsApp. Betul. Nggak, kalau lu gunanya buat apa gitu? Kagak ada, Pe. Itu iseng. Serius, itu cuma keisengan tangan gue aja. Oh, minta KTP, gue foto KTP. Terus minta foto, gue foto. Terus pas gue oke, oh minta bayar. Oh ya udah terlanjur oke gitu. Iya. Ada biasa klik-klik. Jadi makanya gue lucu banget pas gue bilang, wah Opa centang biru, ya elah bayar Netflix bro, ngapain ribut sih lo? Ini lo cuma bayar Netflix, kenapa jadi ribut? Gue taunya juga nggak sengaja karena gue nggak pernah lihat ke profile dia. Maksudnya dia juga belakangan ini kayaknya nggak masuk ke live gue, nggak komen gitu. Gue lagi ngepost apa di thread gitu. Terus bawah gue dia gitu. Oh centang biru. Klik lah ke IG-nya kan. Wih centang biru. What the fuck lo. Caur. Tapi mempengaruhi ini gak hidup lo gak itu? Enggak. Cuman maksud gue mengaruhi dong, saldo berkurang kan? Oh iya. Iya, berkurang jatah Netflix gue aja. Jadi bulan ini gak nonton Netflix gitu. Oh sebulan. Sebulan Netflix, sebulan centang biru. Jadi gue gak nonton Netflix karena gue centang biru. Bisa bayar per bulan aja. Bisa bulanan. Bulanan. Beda kayak Twitter. Kalau Twitter setahun kalau nggak salah. 1.700.000 berapa gitu. 719. Wah gila ya. Satu hari dapat 10 triliun dari orang-orang seperti lu. Dan gue yakin yang asal ngeklik kayak lu nggak banyak. Yang ada kayak Henso gitu. Wah kapan lagi gitu. Tapi tegas itu salah ngeklik. Berarti berapa pengguna tuh? Wah, bagi 130.000 berapa tuh? Yang lucunya gini, kan gue kemarin lagi di event kan, terus ada orang Malaysia datang, Pak, halo, iya, dia cerita
Terus ujung-ujungnya kita ngomongin apa yang gue MC-in gitu. Terus habis itu dia ngomong, punya Instagram Pak, ada, dia bilang gitu. Wah, centang biru, kata dia gitu. Ya elah, gak cuma di Indonesia, di Malaysia juga ribut deh masalah centang biru. Gue bilang, ya elah bro, dan jawaban gue tetap sama aja bro, kayak bayar Netflix, gue bilang gitu. Tapi kan jadi lo nggak centang biru akhirnya kemudian jadi umum kan gitu akhirnya. Jadi receh. Ya kalau gue mikirnya gini loh. Ya yang menyeremin itu kan dulu di saat lo pengen berlomba-lomba untuk centang biru dan tiba-tiba diberikan kemudahan untuk centang biru. Ya akhirnya lo gak bakalan bisa nyampah kalau udah centang biru kan, bener gak sih? Ya enggak juga. Juga terserah lu. Oh bukan, maksud gue gini, as a person gitu. Ya lu emang kalau centang biru akunnya nggak bisa hilang. Ya hilang mah hilang, kalau di report 1.000 orang mah hilang. Hilang mah hilang aja, gak ada hubungannya. Pakai hilang lah gitu jatah Netflix lo bulan itu. Centang biru tuh bukan validasi sosial, validasi pemilik perusahaan. Jadi validasinya Facebook. Iya. Tapi kalau gue ngeliat-ngeliat ya 7.692.000 user. Yang gue bingung tuh ya, LeBron James pasti gak bakalan. Itu gue rasain orang Jakarta semua. Makanya itu orang Malaysia bingung. Ya kan? Centang biru. Orang Jakarta semua tuh. Ya adalah yang Cikupa satu. Iya. Cikupa sama Sunter satu. Kalau dia emang kayaknya udah gak ada pencapaian di hidup ini kan. Ya kan? Jadi dia, ini yang gue belum pernah nih, centang biru. Tapi itu kocak habis sih. Maksud gue kadang-kadang ada juga yang ngerasa kayak, oh gue centang biru. Terus kenapa sih emang lu centang biru gitu loh. Nggak, tapi dia centang biru pas udah bayar kan jadi garing gitu. Iya. Oke udah ya, bahas centang birunya sudah. Tapi selamat Ova ya. Sampai kapan Ova? Apa? Sampai kapan? Sampai bulan ini aja kan tes. Besok juga gak biru lagi. Bulan depan udah kagak. Berifok. Oke, ini yang kita bahas yang lagi ya baru-baru ini rame lah. Bukan rame sih sebenarnya, baru-baru ada ya. Kita bahas event dulu kali ya. Makanya ada event nih. ICIE pergi? Ya lu pergi lu juri. Gua kerja. Kita tidak pergi ya. Kita tidak pergi. Tolong diceritakan sedikit. Bentar. Kalau misalnya ngomongin ICIE tahun lalu sama tahun ini jelas tenan-nya lebih banyak tahun ini. Dan kalau misalnya waktu kita pergi ke sana Shenzhen, yang tengah-tengah itu adalah brand-brand besar dan yang di luar-luar itu adalah brand-brand kecil. Ya GV apa bedanya? Bukan, tapi maksud gue ICIE yang asli kan begitu yang kita lihat, bener kan? Iya. Nah, yang di kita ini udah mulai begitu. Gue udah mulai lihat ada, belum secanggih kayak di luar, dalam artian, gue yang jualan mesin filling kayak gitu, belum. Tapi gue perhatiin udah mulai ada, udah mulai ada yang kayak, gue jual yang misalnya botol kali gitu. Support sistemnya gak cuma jual hard selling produk gitu. Bukan cuma jual produk, tapi mereka juga jual segala macam gitu. Gue udah lihat ada botol, gue lihat ada essence sekarang. Gue lihat ada Capella bahkan gitu loh. Terus brand-brand liquid juga udah mulai kayak ada Monster Vape Labs. Monster ikutan ya? Monster Vape Labs gitu, mereka ikutan. Terus yes, the rest is disposable. Tapi ada beberapa juga yang emang gue lihat yang disposable RDPD apa ya gitu ya. Refillable disposable pots. Ya. R2DP. Bukannya Star Wars itu? Itu R2D2. Oh, bukan. Bukan itu. R2D ya. R2D kan udah ada dari tahun lalu. Iya, bukan. Cuma maksud gue di sini jadi lebih banyak. Gitu loh. Jadi modelnya bisa diisi tapi baterainya gak bisa diganti. Gak bisa diganti. Nah, pokoknya kalau koil udah rusak lo buang. Rechargeable soalnya. Ininya gak bisa dicopot kan? Gak bisa. Pokoknya kalau atomizernya udah rusak, buang. Bocor, buang. Gitu. Gitu. Nah, open system tapi gak bisa ganti cartridge. Gak bisa ganti cartridge. Dia kalau gak salah kebanyakan tuh paling banyak diisi 5 kali. 6 milian juga? 6 mili. Sorry, yang gue lihat banyak kan 3 mili. Dikit dong. Dikit emang.
Camillus paling segini kalau gede dikit. Iya. Oke. Terus apa kalau lagi? lihat yang kayak gitu ya kayak gitu. Maksud gue banyak juga brand-brand yang menurut gue kayak ya yang emang udah market leader lah kayak di Indonesia kayak Swarin gitu dengan produk-produk barunya. Soalnya itu udah gak market leader, Pak. Maksud gue, maksud gue. Itu juga Ini 2023 kayak ini 2023 Bukan 2018. itu Dimas masih di Movie itu. Sorry. Kata-katanya bukan market leader, sorry. Big brand yang pernah gede di Yang Indonesia. pernah gede. Gitu. Was big. Yeah. Used to. Used to big. Used to. Nah, dia juga datang dengan banyak produk-produk yang baik. Kayak misalnya dia dengan pots yang dulu bentuknya kotak dia masih bawa, tapi ada satu produk yang lucu. Lebih kecil daripada Nano. dot pot Yang nano. yang kotak. Dot nano. Lebih kecil, lebih tipis. 800 mAh gitu-gitulah. Ya kalau gue puterin gitu gue lihat. Mahal ya? 800 mAh. Oh, gue kira Baterainya, 100.000. Kan standar 800.000 dapat ini. kan standar. 800 mAh lebih kecil daripada dot pot. Lebih gede dong. Lebih gede. Dot pot itu cuma 350. Tuh, makanya itu dot pot cuma 350. Biasanya standar gituan tuh paling 500 atau 600. Ya ini yang 800. Dia 800. Berarti emang lebih gede size-nya? Bukan, justru size-nya lebih iya, lebih maksud gua tipis size-nya gitu. lebih Lebih pipih gitu. Enggak setebel itu maksudnya. Nah, pas gue lihat, gue cobain produknya baik gitu. Jadi maksud gue pas gue lihat, oke, anggaplah ya emang ya sebetulnya kan ICI itu kan lebih ke B2B ya. Kayak misalnya lo pengusaha liquid, terus lo pengen ngapain gitu ya, lo datang ke sana, lo cari produk untuk lo bundling kayak, dan gue juga ini yang seru. Yang tahun lalu bahkan kan nggak dijual. Iya, cuman boleh display kan. Iya. Ya yang kayak ini, yang kayak gini, akhirnya kemarin teman-teman kayaknya gue perhatiin banyak juga yang emang udah ya dengan maksimum 6 mili ya gitu. Pots apa namanya, disposable yang maksimum 6 mili, mereka tuh udah mulai kayak nempelin cukai dan segala macam lah gitu-gitulah. Oh, gara-gara kejadian tahun lalu. Nah, jadi dalam artian di situ bisa diperjualbelikan. Terus yang lucu, sorry ya gue sambil pilek. Yang lucunya tuh kayak gini. Gue kan karena gue nge-MC di depan pintu masuk. Sorry banget ya. Jadi karena gue nge-MC di depan pintu masuk, jadi gue lihat tuh orang kan datang kan gitu ya, pada pakai batik gitu kan. Terus yang lucunya pas gue nge-MC, gue kan otomatis manggil mereka untuk mampir dong. Singkat cerita, ada beberapa, I mean like customer tuh kayak beberapa lah, yang benar-benar gak tahu dia datang kemana. Oh ya? Serius, jadi dia datang ke gue dengan pakaian rapi dan dia tanya ke gue, Pak, saya sih sebetulnya nggak tahu sih saya kemari. Saya cuma disuruh bos saya untuk lihat aja di sini ada apa. Jadi itu yang seru. SMS lagi. WhatsApp-nya dikasih unjuk ke gue. Coba kamu lihat ada nggak yang bisa dikerjain di sana. Begitu ngomongnya. Jadi dalam artian kalau menurut dari pengamatan gue dan ada beberapa, maksud gue ada beberapa bukan cuma dia. Gue nemuin 2 atau 3 orang gitu. Jadi perusahaan kayak orang pengen terjun ke dunia vape gitu loh. Oke. Bener gak maksud gue? Jadi dalam artian gue Mau jadi trader kayak mau jadi apa kayak. tapi maksud gue ngeliatnya jadi kayak gini. Oh ada ya yang mau gitu kan. Jadi dalam artian secara pesan Dilirik B2B-nya, lah ya, dilirik lah. bahwa vape itu emang beneran seksi gitu loh. Dan orang berani gitu kayak udah lu kesono lihat aja, cari tahu itu apaan. Lah pas gue jelasin vape itu apa, gue di videoin kok. Gue yakin kayak ini loh bos yang namanya vape gitu. Jadi kayak customer service dong gitu di dia. depan lagi. Cuman maksud gue yang lucunya adalah gini, gila sebegitu seksi loh. Itu satu orang. Terus tiba-tiba ada lagi, gue gak perlu sebut nama perusahaannya. Anggapnya pameran slot kali. tapi yang menyenangkan gitu bahwa ternyata ada yang udah tahu, ada yang tidak tahu sama sekali, atau mungkin karena anaknya make, yang satu lagi dia anaknya make, mempergunakan vape gitu. Tapi dia akhirnya ngomong ke gue, saya pengen tahu. Akhirnya gue jelasin. Jadi biar saya ngomong kayak gini bu, bukan saya pengen nakut-nakutin ibu. Ibu? Ya ibu-ibu. Katanya, gue kira pakai batik. Enggak, yang ini bawa bapak, yang satu bawa bapak. Ini kan gue cerita ada 2 atau 3 orang. Nah, yang ibu kebayang. Kagak soalnya kayaknya di seberang hall kita itu acaranya batik. Oh. Gitu, acaranya batik lah. Nah, singkat cerita, pokoknya ada ibu-ibu cerita lah. Iya anak saya nge-vape gitu. Akhirnya gue jelasin vape itu apalah.
Jadi maksudnya biar ibu juga percaya bahwa anak ibu tuh gak aneh-aneh, gue bilang gitu. Dan ibu juga gak usah terlalu percaya sama yang ada di sosial media gitu loh. Terutama yang kayak kemarin yang di Instagram yang katanya pada pakai begini. Terus sambil senyum-senyum gitu ya, gitu-gitulah. Kan gitu. Rajin lo ya. Emang cocok jadi duta vape Indonesia ya. Apaan lo? Bapak vape Indonesia. Memberikan edukasi kepada masyarakat umum. Bodoh amat kok. Hidup gue susah. Pantes lah, centang biru lu cocok lah. Cocok. Nanti lo begitu ngomong, kalau ibu gak percaya saya lihat saya centang biru. Rusuh. Gak gitu lah. Gue waktu Aisyah udah centang biru dong. Oh udah? Oh iya bisa. Lo gitu ya masih ngomong gini gak? Enggak. Ini di follow. Enggak. Jadi bu ya saya itu di vape ini. Pakai Kan percaya dia jadi. Ya bukan. Cuma maksud gue tuh maksudnya biar, lo ngerti gak sih? Kita tuh kan gampang banget ya. Kalau misalnya pola pikir yang kayak gitu gak disampaikan, akhirnya gak ada yang mau nyampein gitu. Iya. Gue sih setuju. Ya untung ketemunya lu. Kalau ketemu gue wisuda. Kalau lo ketemu lo bawain brand-brand yang lo pegang. Pakai ini bu. Tapi gue diomelin Franklin tadi malam. Kenapa? Live sama Franklin kan tadi malam gue. Karena gue suka ngewisuda diomelin gue. Maksudnya lu gak bisa gitu, Pe. Ada orang tuh mau tahu gitu. Maksudnya kan gue jadi nutup pintu gitu kan. Ya tapi kan ya itu channel gue juga ya. Cuma ya ada poin ininya juga. Memang perlu ada orang-orang yang bikin yang edukasi seperti itu gitu. Yang ngomong juga kemarin berapa hari lalu juga si Pak Reza Union Lab sama Sandi ketemu gue. Sekarang tuh kalau di YouTube kontennya untuk basic itu susah dicari. Susah dicari. Hampir nggak ada gitu. Mostly ya hard selling produk, introduce, review segala macam gitu. Tapi untuk 101 itu nggak ada gitu kan. Yang kayaknya perlu ada lagi yang bikin kayak gitu. Ya silakan Bapak centang biru dikerjakan. Gue kok kenapa gue yang ketawa? Bukan. Iya, tapi emang ini kan hampir sama dengan kejadian 2019, 2020 waktu selalu itu. Selalu. Jadi kayaknya tiap tahun ya apakah kita perlu ngebuka library baru terus menerus kan agak repot juga tapi ya. Kalau library-nya seolah-olah diupdate dengan konten yang sama. Kita pernah bahas deh waktu itu kayaknya. Harus ada kayak kurikulum. Jadi kayak guru setiap tahun kalau guru kelas 1 SD, urulan 1 ngajar ini, nanti muter tuh tahun berikutnya dia ngajar lagi. Karena kan ada kelas 1 berikutnya. Tiap tahun akan selalu ada kelas 1 yang daftar gitu kan ya. Makanya kan yang sebetulnya yang kadang-kadang sulit ya gitu ya. Kita makanya kan gue bilang gitu, sebagai community, misalnya kalau kita ngomong komunitas gitu, kita mesti jemput bola gitu loh. Kita udah gak bisa ngarepin ada orang yang pakai, wah gue ini ada komunitasnya apa enggak, gak bisa. Oh, udah nggak dicari, udah bukan itu yang dicari. Udah bukan itu, karena kita mesti jemput. Kalau misalnya kita nggak jemput ya mereka nggak bakalan datang, logikanya gitu. Berarti lagi wave yang bagus dong buat industri ini. Ya jelas lah, kalau sekarang kayak misalnya gue pergi ke klub gitu. Gue bisa lihat 60% orang pakai pods kok. Wave-nya bagus buat bisnis fasilitatornya yang kemudian udah mulai nggak banyak gitu ya. Ada berapa banyak influencer, ada berapa community yang masih hidup sekarang udah nggak banyak. Fasilitator ini berarti ya kan kemudian masih ada. Reviewer cuma ngenalin produk. Oh kontennya maksudnya, kontennya. Jadi dulu bukan orangnya dulu dong. Dulu kan senangnya kita berkomunitas itu kan ketika kemudian ada orang baru kita rekrut, dia nanya-nanya, kita kasih jawaban, gitu ya, kita educate lah. Gue masih inget zamannya di kasus, zamannya rajin-rajin ngetik itu ada yang benar-benar sangat aktif itu. Dulu si ID-nya Dr. Anom gitu ya, terus siapa yang waktu kemudian di AJM yang anak Kalibatan. Ada dia juga yang kemudian setiap hari tuh aktif gitu, ada yang tanya baru datang dia ketik, dijawab. Lumayan lama itu, selama 2 tahun 3 tahun gue perhatikan mereka aktif terus, konsisten gitu kan ya. Nah sekarang kan lumpuh gitu. Nah fasilitator ini yang nggak ada, mau masuk kemana datangnya harapannya ke Vaporista, datang ke Vape Store. Gue tuh pernah nanya ya, ternyata jarang loh Vaporista yang
ada di era 2016-2017. Itu jarang banget. Jarang. Udah jarang banget. Jarang. Rata-rata mereka udah jadi kepala toko. Lah yang kita 2 kali. Mending udah punya toko sendiri. Jadi distributor. Nah, tapi kan gue 2 kali ya, gue nggak tahu kalau Dekai. Tapi kan gue 2 kali ada di, yang satu gue mentorin event Favoristanya dibikin event pertama. Terus yang Favorista 2.0. Oh berarti gue 3 kali datang. Yang satu yang Bandung gitu. Ya satu lagi Depok kan lo datang kan. Yang Depok gue datang terakhir doang. Tapi yang kalau gue ngikutin biasanya ada pertanyaan, udah berapa lama jadi Favorista? Dan kalau itu di tahun 2020 mereka jawab baru 1 tahun 6 bulan. Bahkan yang paling tua di tempat itu kalau nggak salah 1,5 tahun. Berarti kan udah nggak ada Favorista di 2016. Gitu. Iya nggak ada, emang udah nggak ada. Jadi spiritnya beda, putus generasi kita gitu. Di saat yang bersamaan ya pasti emang semuanya pengen berkarir lah ya kan. Kan ada jenjang stepnya dari Favorista kemudian jadi apa berikutnya, pemilik toko kayak bahkan ada yang jadi brewer. Berarti nggak ada yang mau selamanya jadi Favorista dong? Ada. Siapa? Adek gue. Adek lu udah enggak. Adek lu kan di Lakers sekarang. Iya enggak, tapi kan dia jadi Favorista. Tapi emang sandaran informasinya tuh seolah-olah cuma full di Favorista. Nah community-nya juga lumpuh. Artinya masa cuma satu channel sih? Itu dia. Masa cuma satu channel gitu ya? Kita mau nonton bola aja nggak mungkin, ya nggak ada yang cuman sekedar pengen nonton di TV. Ada yang pengen nonton di kafe, ada yang pengen nonton di klub, ada yang pengen nonton di coffee shop gitu kan, macam-macam gitu. Masa cuma satu channel gitu. Nah ya influencer juga udah kepenuhan job kali. Ya, maksud gue gitu. Vera aja lah. Vera aja udah kepenuhan job. Jadwalnya padet. Gitu. Kemarin aja Munas yang datang cuma 3. Gue termasuk yang gak datang lagi. Jadi kayak gue yang disalahin tuh. Itu kemarin gue mau ngomong tuh waktu Faruk sambutan. Kan Tonga dulu yang dilempar. Terus Faruk kan, waktu yang habis Faruk mau gue ambil mic-nya. Kan dia bilang, ini saya ada introducer, kalau ini bisa masuk ke saya gitu kan. Mau gue rebut tuh mic-nya tadinya. Oh enggak, kita bukan perwakilan influencer. Cuma kita influencernya. Jadi kalau ada promo ke kita aja, gak usah ke yang lain. Dan influencer kan sekarang semuanya punya produk gitu. Udah nggak pure influencer. Betul. Gitu ya. Jadi prinsipal semua kan semuanya. Jadi ada ya udah punya bisnis yang kemudian mereka tekuni lah gitu. Jadi ya emang kehabisan menurut gua. Kehabisan channel, kehabisan media lah, kehabisan media. Jadi peluang buat yang baru. Sama komunitas harusnya. Sama komunitas. Pasti sama komunitas lah. Nah, cuman sekarang ngapain? Ya komunitasnya lagi tumbang semua gitu loh kan. Banyak yang marah kok kalau lo ngomong gitu. Fair aja. Banyak yang tumbang gitu kan ya. Gitu. Yang satu-satunya yang gua anggap tumbuh ya. Tapi kita ngomongin tumbuh nggak tahu by numbers, numeriknya mau diukur dari apa? Dari jumlah chapter. Ya Hexom tumbuh. Gitu. Hexom tumbuh. Numeriknya jadi 100 sekian chapter sekarang dari zaman 2019 itu 70-an kalau nggak salah. Secara balapan nama Morvapor ya. Tumbuh numeriknya, tapi membersnya ya nggak sebanyak dulu tetap. Di masing-masing chapternya ya maksud gue ya. Di masing-masing chapternya juga mulai berguguran tuh. Gue sempat bertanya kalau misalnya vape meet sama mereka itu misalnya tadinya ada 100 tiba-tiba jadi 30. Harus kita akuin gitu. Emang jumlah chapter bertambah tapi jumlah member menurun, menyusut gitu ya. Nah, yang lainnya, wah banyak yang cuma sekedar kop surat kali. Mau dibahas. Kop suratnya ada gitu kan, tanda tangan ketua gitu dalam bentuk proposal lah. Setidaknya. Nah itu tadi gue bilang komunitas sekarang ngapain bikin event gitu kan. Makanya gue kemarin sempat ngoceh juga di story kalau ya udah komunitas ya gak usah bikin event deh gitu daripada sebetulnya ngecewain tenan gitu. Sebetulnya gini, itu juga yang mestinya dirubah. Makanya gue selalu bilang komunitas itu sebelum lo mau gembar-gembor, apalagi berani untuk minta proposal. Gue ngomong lo banyak komunitas, gue bilang lo lihat dulu deh lo berfungsi gak di kota lo atau apapun lah yang lo kerjakan. Jika lo berfungsi, lo udah mulai melakukan banyak hal baik gitu. Lo gak usah repot-repot. Ntar juga brand bakal ajarin lu. Orang willing to support. Gitu ya. Karena maksud gue, kalau misalnya kami gak ada lu cuma nyodorin proposal bilang gue pengen anniversary, lu pengen party pakai duit. Sorry ya gue ngomong, tapi maksud gue ngomong fair and square bahwa
lo harus tunjukin gitu loh. Lo bermanfaat gak? Jika di daerah lo lah terutama, gak perlu secara keseluruhan gitu. Tapi kalau bisa di daerah lo bermanfaat apa enggak sih? Kalau gak bermanfaat lo mau ngerayain apa? Gitu loh, what do you celebrate gitu. Iya kan? Oh iya kita dulu ber-11 sekarang ber-10 nih tahun ini. Terus itu yang lo pengen rayain. Ngerti maksud gue gak sih gitu? Iya gitu loh, maksud gue sebelum lo jangan, karena gini, tanggung jawabnya berat loh untuk bikin event. Ngerti gak sih maksud gue? Lo tuh jelas harus datengin crowd, no matter what. Banyak loh guys sebenarnya yang kalau misalnya kita mau fair gitu ya, teman-teman kita yang kuat di community gitu. Kita gini deh, kumpul-kumpul deh. Dari tahun ke tahun kan menurun tuh jumlah peminatnya yang datang. Betul. Yang tadinya kemudian bisa seheboh itu ya. Gue terakhir ingat 2020 itu kan heboh banget. Gitu. Tiba-tiba ya terakhir itu udah, oh iya agak melempem ya. Beda ya udah ya. Gitu loh. Jadi ketertarikannya dari teman-teman Vapers juga udah gak begitu banyak gitu ya. Di saat yang bersamaan ya emang kayak bingung kita mau ngapain lagi ya. Ya akhirnya yang kayak gitu-gitu gak bisa dijahit model begitu. Kalau dulu kan atas nama, jadi gini, dulu kan kita mempergunakan musik lah dalam artian gitu ya. Kalau ngomong kumpul-kumpul itu sebagai alat pemersatunya gitu. Sekarang udah gak bisa begitu. Sama berarti. Amer lah. Ya iya. Terus terang banget. Sedikit kawa-kawa. Gitu. Cuma maksud gue ternyata udah gak bisa dijahit seperti itu. Karena apa? Karena ya itu dia, orang yang 3 tahun lalu masih newbie, sekarang mungkin udah gak nge-vape. Orang yang baru nge-vape gak tahu ada cerita itu. Ya, iya. Ceritanya putus lah ya. Betul, akhirnya berhenti. Tapi bisa jadi orang-orang yang kayak lo gitu, yang kalau ketemu orang mau ngejelasin juga udah gak banyak. Kan kita dulu semua berkumpul bareng karena ada fasilitator tadi yang gue bilang, yang kemudian memberikan banyak jawaban ketika mereka butuh cari tahu gitu. Nah sekarang tuh udah hampir gak ada. Jadi ya akhirnya lepas kan. Lepas. Jadi mereka datang di gelombang di saat ketika emang kosong nih. Community space-nya kosong. Harus kita akuin 2022 market rame ya. Tapi yang ada pemberi informasi itu cuman Vaporista sama ya TikTok. Sama ini sih kalau gue. Sama TikTok. Kalau gue gini. Buat teman-teman gitu ya, contohnya misalnya reviewer gitu ya, sebelum lo nge-review, mendingan lo bikin vaping 101 biar banyak pilihannya. Ini masukan aja ya, boleh gak sih gue ngomong gitu? Boleh. Sebelum lo nge-review ya. Nanti tolong diklip aja, kita taruh IG kita tag gitu. Gue tuh pengen teman-teman yang reviewer baru gitu ya, coba deh lo ngomongin vaping 101 gitu. Itu lebih menarik dibandingin lo berusaha nge-review sesuatu. Vaping for beginners. Iya kan. Dibandingin lo berusaha kayak, oh gue pengen jadi reviewer bro. Stop it gitu. Sebelum lo jadi reviewer kita mesti tahu dulu latar belakang lo seperti apa. Apakah lo punya pengetahuannya. Apakah portfolio liquid lo bagus. Apakah lo, bener gak sih gitu. Jadi preferensi rasa lo bagus apa enggak gitu loh. Nah itu yang kita mestinya. Jadi teman-teman tuh daripada ribet bikin begituan, mendingan lu berlomba-lomba deh bikin begituan. Biar apa? Biar akhirnya ada regenerasinya. Apa mesti ada yang sponsorin? MK mau gak? Bikin kontes Vaping 101. Vaping for dabis gitu. Iya. Ya justru harus dibalik. Jangan, maksudnya gini, harus dibalikin lagi. Kita dulu juga ngelakuin apa-apa bukan karena uangnya. Betul, kan? Don't do it for the money. Maka dari itu, kalau dulu kan memang belum ada duitnya. Ya biar rame gimana ya gitu kan. Do it for passion gitu. Karena maksud gue gini, kita semua kan driven by passion. Kenapa kita bisa sampai di tempat ini juga kita semua driven by passion gitu. Dan mereka juga mesti nunjukin passion mereka sebelum mereka sampai akhirnya mereka layak dibilang ya, betul. Kayak gitu reviewer gitu loh. Karena gak sih kita semua ngejalanin step itu gitu loh. Jadi maksud gue jangan digampangin gitu loh. Jangan oh gue reviewer, oh bisa support ini gak ya bro, bukannya gue gak mau support. Gue mau support lo jelas. Karena gue pengen industrinya grow. Tapi maksud gue jangan langsung ke arah yang kesannya kayak oh sudah dapat duit nih. Jangan bro, do it for free gitu. Ngerti gak sih? Bener gak? Kalau sekarang udah kelihatan begitunya karena semua brand kan ya bisa bayar buat Iya bukan itu. Tapi kan maksud gue bukan berarti
semua orang layak untuk di situ. Lebih kan gampang gitu. dulu bayarnya, Pe. Oh gitu ya? Kenapa murah? Sekarang harus ada NPWP sama KTP. Oh iya. Matang. Bener gak? Bener gak? Tapi maksud gue pengen gitu buat teman-teman siapapun gitu yang mau jadi reviewer, yang emang mau nyemplung ke dalam industrinya dari sisi dari sisi YouTube gitu loh. Mau whatever you wanna call yourself lah gitu. Do what you like dulu gitu loh sebelum lo kayak, ngerti gak sih lo? Makanya gue bilang daripada orang lo nonton, lo bilang gue bikin review liquid ini, yang ditonton yang emang pasti subscribernya lebih banyak daripada lo. Kemungkinan lo untuk dilihat Ya ketiban pasti. Tapi kalau misalnya lo mulai dari yang tadi gue bilang, orang kan selalu pengen cari tahu itu. Siapa yang tahu dia bisa attach sama lo. Begitu juga teman-teman kan, waktu itu juga teman-teman sebelum mereka jadi kayak mereka attach sama orang kan karena oh ya nih orang seru nih ngebawainnya. Oh ya nih orang nih seru nih. Gitu ngasih taunya. Walaupun ada temen gue yang sekarang doyannya motong-motongin orang aja gitu. Lo gak boleh nonton gue, lo gak pantes gitu. Ada temen gue yang gitu. Cuman maksud gue, ya itu kan dia sekarang. Dulunya gak gitu. Dulu juga semua di-repost sama dia. Kerjanya nge-repost aja. Anjing nih anak gak pernah bikin konten, nge-repost aja kerjaannya. Tapi maksud gue, ya kita semua ngelewatin step-stepnya bro. Gitu loh, gitu gak sih maksud gue. Tapi balik ke sini aja kayak gue ngerasa ada beberapa gejolak bahwa beberapa komunitas pengen berusaha bangkit lagi. Gitu ya. Ini isu yang sempat gue hubungin lo kan. Gue juga hubungin lo lah gitu loh. Bahwa ini udah mulai ada loh teman-teman komunitas yang kemudian pengen revive gitu loh. Pengen bangkit lagi. Tapi satu, formulanya gak tahu mesti ngapain. Dua, udah terlanjur masuk ke dalam jebakan bahwa banyak brand udah gak percaya lagi sama komunitas gitu. Ya, itu banyak banget udah kejadian kayak gitu. Dan menurut gua ini emang harus disikapi serius. Setuju. Di saat yang bersamaan banyak gelombang baru, pengguna baru yang tidak punya tahu fasilitas apa yang kemudian bisa ditawarkan di sosial medianya mereka gitu, atau kemudian mesti nyari kemana informasinya gitu ya. Gue yakin banget kalau cuma mengandalkan influencer kayaknya nggak cukup. Nggak cukup. Setuju. Mungkin materinya bisa ditaruh di sana, tapi orang yang kemudian willing kemudian nge-encourage setiap masing-masing orang untuk, ayo kalau mau, ini kan person to person ya. Mouth-to-mouth-nya ya. Itu kan perlu gitu loh. Nah itu ini yang menurut gue jadi jadi hilang. Dan di saat yang bersamaan ya citra komunitas juga rusak oleh beberapa teman-teman komunitas yang emang ya lagi-lagi cuman bisa berhubungan sama kita sebagai prinsipal lewat kop surat doang, lewat proposal gitu loh. Bikin event. Ya, kalau bikin event menurut gue ya ada yang cuma sekedar vape meet juga doang gitu loh. Cuma sekedar vape meet, cuma sekedar anniversary bahkan gitu. Paling sering anniversary lah. Anniversary paling sering gitu. Ya event kan berarti. Ya buat internal mereka kan tujuannya. Gue gak pernah merasa keberatan sama merayakan sesuatu gitu loh. Tapi kan paling enak nih ya, lo jadi juara kelas, terima raport bagus. Ketika lo selama satu semester gitu ya, itu ngelakuin sesuatu yang emang pantas untuk dirayakan. Oh, gue belum pernah ngalamin itu sih. Bukan cuman Kenapa lu sih? Kenapa lu indikatornya Bambang? Kenapa ini ya? Oh rapot gue gak pernah bagus. Kan ini saya kan ngerayain ulang tahun ya. Tahun depan gitu misalnya gini, anjing ternyata hidup gue makin susah. Emang kita mau ngerayain ulang tahun kita kalau misalnya gitu makin susah? Gak bisa juga gitu. Nah begitu hidup kita membaik, kan berarti ada perjuangan kita untuk kemudian sampai ke titik hidup yang lebih baik itu. Ada kerjaannya nih. Kalau kita kemudian mau ngasih self reward, kayaknya gue pantas deh ngerayain ulang tahun gue yang hari ini gitu loh. Itu oke menurut gue. Nah ini yang menurut gue sebenarnya pernah dulu 2018 kalau nggak salah gue pernah bikin konten. Apa gunanya komunitas kalau cuma sekedar bikin kegiatan pada saat anniversary doang. Ya mereka ketemunya pas anniversary. Iya, jadi itu kan ngelumpuhin fungsi community yang sesungguhnya gitu loh maksud gue. Sementara mereka punya banyak aspek yang menurut gue jadi punya nilai guna yang lebih, dan ketika kemudian mau merayakan sesuatu ya emang pantas untuk dirayakan gitu.
Dan di saat yang bersamaan gue nggak mau kemudian ini jadi beban kerja sebenarnya. Tapi yang harus kita sadari bersama ya, kan lo udah ngumpul nih bareng gitu ya. Kalau cuma sekedar ngumpul bareng dengan beratribut berdasarkan kesukaan dan kecintaan terhadap sebuah produk atau terhadap sebuah apapun itu ya yang ada di situ, ya apa bedanya sama kemudian penggemar sepak bola? Betul. Sama-sama nonton bola. Sama-sama nonton bola, sama-sama suka klub bola. Begitu lagi yang menang mereka merayakannya di Twitter gitu ya, di sosial media. Begitu lagi kalah kemudian dihujat gitu. Kan gak ada bedanya gitu kalau cuma ngomongin masalah kesukaan. Gitu. Dan itu nggak ada perayaannya. Iya. Gitu. Dan sport bola masih konsisten, maksudnya tiap match ada. Mungkin tiap minggu lah mungkin lah ya. Kalau komunitas cuma di anniversary sih bukan komunitas namanya. Nah, gue ngelihat itu juga akhirnya outputnya misalnya gini, vape event juga jadi sepi. Betul. Karena emang nggak dipupuk kan. Kesukaannya, kecintaannya terhadap industri ini udah kelihatan meluntur kok. Ya kan? Betul. Terus gimana kemudian kita masih pengen punya harapan bahwa kultur lama yang kita anggap ya kemarin digoreng lah sama Ramadan gitu ya. Kita pengen punya kultur lama yang tetap terus bergulir gitu kan ya. Pengen tetap orang datang ke vape store gitu. Gimana caranya kalau emang ternyata nggak ada yang kenalin. Nggak ada yang kenalin. Followers tuh berapa? 100.000 lebih. Yang nonton live paling berapa? Sementara dia juga ramenya di live gitu kan. Kalau di postingan belum tole-tole yang numpang. Lo kan banyak lah yang tole-tole yang akhirnya diem. Makanya live lo rame. Tole-tole yang takut diwisuda itu. Iya makanya maksudnya. Gue gak ngerasa ada di hype yang sama nih ketika kita dulu gitu. Dulu tuh wah kayaknya kalau udah merasa berkomunitas kemudian vape meet tuh ya ada kebanggaan gitu. Rame, kita bisa kayak excitementnya tuh beda gitu, excitementnya beda. Nah sekarang emang luntur. Nah karena mungkin bosan, bisa ya kan? Bosan kan, karena kegiatannya itu aja. Tapi yang harus diingat, karena yang kelas 1 nih, yang baru masuk juga nggak diikut sertakan. Betul, kan? betul. Nggak dijemput. Nggak dijemput, nggak kemudian ya mungkin udah beda. Kalau dulu kan kita ketemu vaper saja. Nge-vape ya mas ya? Sekarang karena gitu. Kayak jadi common sight, pemandangan yang biasa. Begitu kita lihat di kafe ada yang nge-vape pakai pots gitu ya. Ya udah. Ya udah. Karena akhirnya ya rada susah juga kalau misalnya kita pengen deketin, terutama pots ya gitu. Karena kan kita bisa ngebayangin sekasual apa mereka. Jika kecuali kalau misalnya dia pakai mod gitu. Mungkin ada rencana pengen ngobrol. Bener gak? Nah itu yang kadang-kadang kita juga, mungkin teman-teman juga ngerasain susah untuk nge-bridging itu kok. Tapi bener loh, ini bener nih. Kan gue sering nongkrong gitu ya, terus ngeliat, oh iya ada yang nge-vape ya. Tapi kalau gue kayaknya karena kejauhan kali umurnya. Gue takut banget nih. Anjing om nyamperin gue, ngapain badan keker gede hitam gitu. Seakan mau dipalak lah kita. Ini alamat kebetak nih. Nge-vape juga ya mas? Jangan mas. Setuju. Jangan. Ada sungkannya. Betul. Beda emang. Betul, itu yang gue rasa. Emang harus gue akuin. Cuman kalau nongkrong di vape store beda. Kalau di nongkrong di vape store, di saat, jadi gini, sebetulnya kalau di dalam vape store, kita akan berfungsi sekali sebagai vapers, bener gak? Kayak misalnya dia pakai pods, kita bisa ngajak ngobrol. Iya. Bener gak? Tapi kalau misalnya di tempat umum, sulit untuk kita mau mulai gitu loh. Ya kayak dulu lah. Kalau misalnya di dalam vape store, misalnya kami out of nowhere tiba-tiba kita ke belakang etalase gitu kan gak sih? Kayak berusaha bantu, ya itu standar, default. Mungkin di sisi gua ya. Atau di sisi kita lah yang lama-lama. Gak keberatan untuk melakukan itu, ngerti gak sih? Tapi yang susah adalah, yang itu yang gua gak lihat juga. Jadi di saat misalnya gini, ada orang baru. Dia lagi ngelayanin orang. Terus gue berusaha ngebantuin dia. Gitu. Begitu kita udah pendekatan pakai versi kita. Begitu versinya dia nih. Vaporista. Kasual. Beda. Template gitu. Ngerti gak sih lo? Template kayak this is how you supposed to do. Say hi. Perlunya apa. Liquid yang mana. Creamy fruity, kayak template gitu. Sedangkan menurut gua treatment begitu udah lewat. Oke. Gitu. Tapi boleh gua sambung nggak? Nih ya. Nah, kemudian komunitas itu istilahnya melemah lah gitu ya, melemah secara fungsi. Betul. Terus akhirnya brand tuh kehilangan kepercayaan. Apakah gua perlu support mereka gitu? Betul. Perlu nggak nih gua support mereka? Di saat yang bersamaan lagi juga
ya sama-sama tahu lah kita di 2 tahun terakhir ini market yang datang nggak dari komunitas. Betul. Iya. Gitu kan ya. Artinya Kayak ginian. conversion Pakai pot. value for money-nya yang kemudian kita pengen tembak ke teman-teman community kayak worth it gak ya? Ini mereka udah gak ngelakuin apa-apa lagi loh. Gitu. Nah, Itu lo dari sisi brand ya? ya ditambah gitu. Kita jadi ngeliat kayak banyak, aduh modal kop surat doang lagi, ketemu gak pernah, ini gak pernah. Itu karena lo dapet kop surat banyak. Loh, tapi ini sebenarnya harus mulai dipikirin bareng-bareng. Ada juga beberapa teman-teman yang kemudian berlabel kop surat isinya buzzer semua gitu ya, ngakunya community tapi kemudian isinya buzzer semua. Jadi ada yang komoditi ngakunya admin semua. Mereka menganggap komunitas itu jadi punya economic value. Ya. Gitu kan ya. Betul. Nah, ini gue jadi khawatir gitu. Akhirnya teman-teman yang bener-bener punya totalitas pengen tumbuh sebagai bener-bener komunitas gitu ya, yang bener-bener the OG of community gitu ya. Akhirnya rusak kepercayaannya karena dianggap sama gitu kan, dianggap sama gitu. Sedangkan yang begitu minoritas. Nah, minoritas dia sekarang. Jadi minoritas sekarang. Nah, gue berusaha ngajuin beberapa ide sama teman-teman komunitas itu. Boleh nggak sih sebenarnya kalau emang kalian nggak mau dianggap sebagai istilahnya apa ya, sebagai sebuah wadah yang akhirnya cuman jadi tempat economic value buat si pemilik brand, harus ada timbal baliknya. Kalau gue nggak, itu dirubah deh cara di underestimate lah. Betul. Gitu. Iya, jadi jangan cuma sekedar, jangan sampai kemudian kita lihat, aduh elah ini nodongin duit mulu gitu. Jangan sampai kayak gitu kan akhirnya sebenarnya yang diinginkan gitu. Kerja lo apa sih gitu. Tapi seberapa sering sih lo dapat kop surat? Waktu di kapal ngomong berapa lo? Ya seminggu sih bisa, range-nya 5-10 lah. Seminggu 5-10. Tapi ada yang auto approve karena kita udah punya hubungan. Betul. Ada yang kemudian auto approve-nya berdasarkan nilai. Lu yang kurasi berarti. Jadi gini, kalau di kita akhirnya jadi kalau cuman sekedar vape meet nilainya sekian. Kalau NIF sekian. Kalau ada kegiatan lain ada gitu. kegiatan yang ada nilainya, gue bersedia tuh untuk kemudian support lebih gitu loh. Nah, ini cuman kan begitu banyaknya nih, untuk nyari tahu dulu tuh gue masih punya waktu tuh untuk kemudian pemilah gitu atau mempelajari gitu ya. Ini beneran gak ya? Kita hubungin siapa gitu. Dulu misalnya di Jawa Timur ada Pak Ijo lah yang bisa diandalkan. Kenal nggak sama komunitas ini? Oh nggak kenal om. Ya udah gue nggak support. Karena ya nggak ada kegiatannya berarti kan. Jadi yang di Jawa Timur yang nggak disupport mungkin gara-gara Pak Ijo. Ya tapi kan kita perlu referensi dong. Karena kan nggak kenal, gitu kan nggak kenal. Mungkin mereka mengenal MK sebagai brand yang selalu support community. Tapi kan kita belum tentu kenal semuanya gitu. Kan karena gue pernah nemuin nih, kop suratnya ada, alamatnya ada. Ya. Kegiatannya ada, tapi fiktif. Minta duitnya lumayan gitu loh. Kan cuma modal proposal, Pak. Iya. Betul. Gitu kan ya? Iya. Dengan reputasi MK yang embel-embelnya selalu support community, itu kan jadi berat buat gue. Duh, nggak gue support nanti kemudian. Tapi harus ada perhitungannya dong. Masa semuanya mau diiyain? Gak bisa. Sebagai brand juga mesti punya barometer lah. Betul, harus ada filternya kan. Nah, kemudian mulai masuk ke fase sekarang yang serius-serius, yang emang kenal deket sama kita, tiba-tiba mulai curhat. Gak banyak sekarang brand yang support. Betul. Gak banyak brand yang support, kasihan gitu loh. Jadi ya gue nggak tahu, gue sempet menemui banyak komunitas juga yang tiba-tiba anjir isinya buzzer semua nih, buzzer Ivan semua. Gue nggak masalah sama teman-teman jadi buzzer. Betul. Tapi sebagai komunitas tetap berfungsi sebagai komunitas. Buzzer is buzzer, community is community. Jangan kemudian jadikan komunitas sebagai alat komersial lo untuk jadi buzzer. Betul. Ini jangan dibalik gitu loh. Ya. Gue pengennya kalian dapat reward, kita bisa anggap jadi buzzer karena lo aktif di komunitas. Jangan dibalik nih. Ya. Begitu lo kemudian komunitas lo hidup, wah lo ternyata aktif ya. Lo kan sama aja kayak Deka ini ya, gede di community gitu ya. Aktif dia. Akhirnya orang kan punya preference bahwa Deka bisa diajak berbisnis karena dia emang aktif di community. Jangan dibalik. Ya. Gitu loh. Ini kan orang, gue pengen jadi buzzer.
paling gampang gue bikin community supaya gue bisa jadi buzzer. Nah ini ajarannya Ivan emang gitu sih. emang itu dari Ivannya juga begitu sih. Nah, kumpulin deh. Gitu akhirnya kan gue jadi menemukan banyak kop surat tole-tole ya. Kayak tole-tole juga dia. Nah ini yang mengecewakan gitu loh. Akhirnya jangan heran. Nah, jadi datang ke event enggak. Ya. Mereka juga nggak punya interest untuk ngidupin. Betul. Interest mereka cuma adalah dapat fasilitas liquid produk yang bisa mereka posting. Mentok di sana gitu. Akhirnya nggak ada gregetnya juga gitu, kosong. Ya karena kalau ajarannya si bapak satu itu memang dia bilangnya ya kalau lu banyak kan value-nya kan jadi gede gitu. Lu punya sekian orang nih ya kan ngebaserin. Emang. Sekarang kayaknya banyakkan jumlah buzzer daripada pengguna kayaknya. Maka dari itu. Tapi udah luntur tuh. Kan dia dulu namanya Bapak Buzzer Indonesia gitu kan. Ya, tapi itu mengkhawatirkan kalau buat gue, mengkhawatirkan. Kasihan yang pengen hidup bener gitu. Yang bener-bener pengen jadi komunitas. Dan kadang-kadang gue juga nemuin kayak ada orang, gue sempat ngelihat kayak ada orang ngeributin masalah liquid yang dibagi. Come on lah men. Gue pernah nemuin gitu. Liquid dibagi kan bagus. Maksudnya orang harusnya senang gitu. Bukan. User senang. Liquid dibagi. Yang ribut yang udah diberikan gitu. Oh, jadi misalnya gue ngasih ke buzzer, terus buzzer karena banyak dia bagi-bagi lagi gitu. Oh. Kan maksud gue ini kan yang maksud gue jadi kayak ngapain sih lo ributin begituan gitu loh. Kalau itu gak usah diributin, asal jangan dijual. Iya. Kalau dijual harus diributin. Ya kalau dibagi sih dia kan berbagi ya. Benar. Daripada rusak berbagi, gak kepake. Benar. Mendingan dikasihin yang butuh. Ya kayak gitu lo kan tiba-tiba ada yang datang lo kasih gitu. Ya kalau tiba-tiba lo buka toko bisa sebenarnya kan. Bisa banget. Nah kalau tiba-tiba lo jual, lah itu gue ngamuk sama lo misalnya. Enggak lah. Nah itu sebenarnya. Nah kan misinterpretasi terus kemudian ngerasa dapat manfaatnya pengen digunakan untuk hal yang lain gitu ya. Jadi kayak gitu loh. Yeah. It's not community what's supposed to be gitu sebenarnya. Nggak harusnya nggak kayak gitu. Kayaknya mesti di blacklist aja deh. Kalau ada yang gitu-gitu dicatat gitu. Jadi nggak ada yang kena gitu kan. Iya, cuman masalahnya nggak ada alat wisuda offline. Oh gitu, wisuda offline. Lah kan bisa ganti kop surat baru. Oh iya. Pengurusnya tinggal ganti nama baru, KTP-nya baru, Wah, NPWP baru. Itu sih brengsek banget sih itu. Niat sih itu sih. Ya, siapa yang tahu tapi kan? Iya. Gue jangan ngasih ide nih. Oh bisa ya kayak gitu Om Eko, cek gitu aja. Enggak, tambah beli ini, komunitasnya dibeliin centang biru. Iya. 30 member kami centang biru semua Om Eko. Iya, matang. Ya gue sih menyarankan kalau bisa, kalau emang kemudian tidak mau dianggap sebagai nilai kumpulan orang-orang yang kemudian nyari nilai komersial di sini, sama stop deh, bukan stop sih ya. Ini Kurang-kurangin lah. Kurang-kurangin. Kalau emang kalian belum punya value kerja yang baik, jangan kemudian kayak bikin klasifikasi. Kalau gue nih ya, buat gue Hexam pantes, Hot Chick pantes, gitu ya. Kenapa? Karena aktivasinya memang cukup luar biasa. Gue kemarin nge-challenge tuh, misalnya gue datang ke satu kota, ada komunitas yang mau diajak vape meet nggak ya? Datang mereka gitu loh. Datang beneran. Betul. Gitu loh. Jadi, oh iya pantes kalau dikasih reward dan punya nilai komersial. Tapi kan setelah nunjukin, betul. Gitu. Setelah nunjukin kalau punya nilai komersial wajar gitu. Akhirnya dia jadi kayak semacam value-nya ada gitu. Emang ada nilainya lah gitu. Betul. Itu menurut gue pantas, jangan kemudian tiba-tiba istilahnya bikin portfolio dulu lah. Iya. Dari ketemu tadi. Enggak, bukan karena gue juga nemuin banyak ya, kayak misalnya gue lagi pergi ke sebuah kota gitu. Terus tiba-tiba ada, "Opa gue main dong." "Oh ya udah main aja." Buat teman-temannya gitu. Ternyata mereka adalah komunitas. Dan gue bilang gitu sama mereka, "Bro, gini loh, value dulu deh." Gue bilang sama mereka. Karena apa? Kalau misalnya lu, "Gue pengen bikin acara begini bro, bikin acara gampang bro." Bener gak? Tapi lu bikin acara itu buat apa? Apa yang lo pengen celebrate, benar yang tadi Eko bilang gitu loh. Karena mereka gak sadar itu. Iya sih, kenapa sih komunitas selalu ada pikiran itu gitu? Karena mereka pengen ngerasa. At least anniversary. Jadi, karena mereka pengen ngerasa dengan dirayakan, bergengsi. Gua adalah komunitas yang dirayakan oleh brand.
Self esteem. Iya, naikin brand lo dong. Maksudnya naikin komunitas lo dong. Kalau misalnya brand ada yang berani support gitu loh. Tapi kan ya itu dia gue bilang, brand berani support itu mungkin karena awalnya mungkin karena dia adalah teman lo, dia tahu usaha lo. Ya itu kan penilaian brand terhadap mereka, bukan ya itu kan buktinya dilihat dari satu orang. Misalnya ada brand yang percaya, misalnya kayak Eko nanya kalau di Surabaya kenal brand ini gak? Gitu. Tanya sama Ijo misalnya gitu. Kalau enggak, Eko gak bakalan support. Itu kan barometernya terserah brandnya. Gue setuju bahwa komunitas itu kalau harus punya nilai. Ya. Mau kemudian nilai komersial atau non komersial. Betul. Ya. Tapi kan nilai komersial itu kan kebangun setelah punya nilai non komersial. Betul. Gitu kan ya. Ini terjadi juga tuh di Vespa. Ada satu komunitas Vespa paling gede, salah satu yang paling gede ya di Indonesia, namanya Mapscoot. Itu luar biasa banget nilai komersialnya. Ya, udah banyak banget brand yang kemudian support. Gitu, dan istilahnya mensponsorin mereka atau bahkan melakukan kerjasama supaya aktivasinya bisa di-tweak sama komunitas ini. Namanya Mapscoot. Nah, kemarin kemudian terjadi gejolak nih karena nilai komersialnya kemudian dianggap jadi terlalu besar dan mereka tidak siap sama bagaimana istilahnya bagi-baginya lah kali ya. Iya, betul. Istilahnya bagi-baginya gitu ya. Pecah. Ribut antar founder gitu loh, karena dianggap gue harus punya hak sebagai founder, misalnya gue sebagai founder punya hak nilai yang dianggap royalti karena gue yang bikin ini gitu loh. Menurut gue itu kelewatan, nilai komersialnya nggak usah sejauh itu, tapi kalau kemudian dari hasil kerja timnya bikin konten sehingga kemudian dianggap punya value oleh brand, itu harus dihargai. Iya dong, kan dia ngerjain gitu loh. Tapi kan kerja dulu. Betul. Jadi bukan coming out of nowhere tiba-tiba gue rame nih gitu. Iya gue tahu lo rame terus. Kagak gue rame bro terus. Gue bisa apa ya, bro? Ngegoreng jadi gue masih inget banget dulu tuh gue pertama kali kenal sama mereka followersnya cuma 17.000, sekarang 120.000 lebih dan bener-bener semua dijadikan kiblat untuk bertanya tentang Vespa gitu sama mereka. Kiblat touring, kiblat dan ada nilai-nilai yang mereka gambarin gitu. Kalau touring bareng itu gimana cara mereka nolong sesamanya gitu. Kalau pada saat mogok itu diceritain semua di videonya. Ada satu videografer namanya Apyut. Dulu dia sempat di Sapom juga dulu deh sebenarnya. Abis itu dia bareng gua gitu ya beberapa kali lah gitu untuk melakukan dokumentasi ketika MK melakukan aktivasi bareng mereka. Emang bagus Pak, videonya bagus banget. Kemudian dari dia muncullah banyak ya istilahnya member-member yang masuk ke sana ingin punya kualitas konten yang sama bagus sama dia. Jadi bikin video sendiri, ngedit sendiri. Akhirnya hidup rame tuh komunitasnya Mapscoot oleh beberapa videografer yang bisa bikin konten. Makin gede kan nilai komersialnya gitu karena makin banyak yang ngerjain. Betul. Nah, mereka diapresiasi dalam bentuk nilai rupiah, ada nilai ekonomisnya. Gue setuju karena ngerja. Betul. Tapi kalau tiba-tiba cuma sekedar gue founder nih gitu. Ya itu cerita berbeda. Ini kita langsung analogikan teman-teman komunitas gitu ya. Postingannya anniversary tahun ini, ada postingan lagi tahun depan. Gak ada activity. Kan gak. Story repost semua. Iya dong, ngerti ya udah. Kalau kayak .io sekarang kan lagi rame-ramenya terus setiap hari berusaha untuk aktif. Nah ini tinggal diukur aja nih ketahanannya dia kan, durability-nya dia untuk kemudian bisa jadi as community gitu kan. Bener-bener as community gitu maksud gue. Nah itu yang berhak punya nilai komersial menurut gue. Jangan disamain gitu. Gimana? Oke. Nggak, gue tadi bilang .io nanti kalau ada lagi yang baru nggak tahu nih lanjut atau enggak. .io V3 ya? Mungkin. Enggak, kalau V3 enggak. Kejebak sama produk. Iya. Kejebak sama produk. Ya kan itu kan masalah kemudian mereka pengen berkumpul bersama karena sama-sama .io ya tetap aja kan tetap terus atau karena .modnya kan ada terus. Betul. Gitu. Ya semoga
yang di ya kalau di Dortmund kan komunitasnya gue lepas ya, maksudnya biar grow sendiri biar gitu. grow sendiri gitu, organik sendiri. Tapi ya semoga tidak ada lah ya yang pakai kop surat Dortmund ya. Enggak, kalau ada tolong bilang saya Mas Eko ya. Gua nggak keberatan. Pokoknya gini, ini nggak masalah sama. Jadi gini, gue jangan sampai terima kop surat tole-tole aja gitu. Kalau misalnya nggak apa-apa. Itu kan gak masalah, emang layak disupport. Jadi gue tetap pengen punya komunitas emang yang layak disupport. Itu intinya. Yang diomongin itu kelayakan sebetulnya. Bukan masalah ya. kita keberatan, tidak. Kita tidak keberatan asal kamu udah nunjukin kalau kamu layak gitu ya. Ya. Oke. Gitu sebenarnya. Oke, jadi yang nggak layak yang tahu diri. Ya karena gak gampang bro berkomunitas. Untuk ngajak teman hadir aja itu butuh effort. Gua tahu. Tapi lu gak bisa juga tiap ulang tahun pengen dirayain gitu loh. Ya. Ada juga kesulitan-kesulitan di mana lo mungkin, mungkin gue gak bisa ngerayain anniversary gue. Tapi kalau misalnya brand lo lagi bikin acara nasionalnya, mungkin lo bisa celebrate di situ. Bener gak sih gitu? Iya. Iya kan gitu. Kemarin waktu di JV si Dani sama Ari datang kan. Lu ngapain sudah datang? Ke sini diundang buat ngambil ini gitu, dapat plakat kan. Dapat plakat. Dapat plakat, gue kesel banget. Ngapain nih komunitas udah mati sekarang kasih. Iya makanya komunitas. Lo gak pantas lo Dan. Tahu lo Dan, cek gitu aja. Ya gue kan dikasih kayak paling gitu dialognya paling pol. Iya, ya gue menghormati. Masa gue ngambil gitu. Sebagai apa ya waktu itu dia? Pokoknya apa ya? Kayak intinya kayak pionir gitu lah. Komunitas pionir di zamannya. Kok Duren 3 gak dapet sih? Iya, yang dapat Pepscot. Gak lah, Duren 3 aja bubar karena Lupa gue agak panjang, tapi gue ada fotonya situ, plakatnya. Coba lihat lah. Gue cari dulu ya. Penasaran gue. Agak panjang emang. Padahal duduk bareng gue tuh makan, cuman gue gak perhatiin plakat apaan. Gue cari dulu, kalian ngobrol dulu. Susah ini nyarinya. Nah tapi kan ya gue anggaplah Deka itu anak komunitas lama juga gitu ya. Walaupun sekarang sudah jadi CEO ya. Tetap CEO ya, tadinya kan CEO apa 21700-nya doang. Kayaknya dia mau jadi CEO-nya 18650 juga sekarang. Kan makin kurus. Tapi jenjang karir ya kita anggaplah jenjang karir ya. Jenjang karirnya DKI di sana itu bukan berarti tanpa effort selama bertahun-tahun gitu. Dengan konsistensi, dengan komitmen. Nah, itu yang sebenarnya diharapkan bahwa akan ketemu sih sebenarnya jalannya, bahwa kemudian kita menganggap kalian punya nilai kalau itu emang dia. Komitmennya dijaga gitu. Betul. Kalau value-nya dijaga. Iya, kalau kemudian komitmen dijaga kan menumbuhkan value. Value betul. Kan? Kalau misalnya komitmen yang gak dijaga ya value-nya akan turun. Turun, benar. Itu menurut gua gitu. Kalau misalnya ya validasinya dari siapa bahwa kemudian lo berhak menyandang sebagai bapak vape Indonesia misalnya gitu ya. Ya kan gak pernah deh ngaku begitu bro. Gue juga gak pernah. Halo. Gue ini kan gak analogi. pernah. Misalnya ada orang yang kemudian bilang itu ke lo. Itu kan validasi yang diberikan orang. Bukan lo kemudian self claim kan. Nah kalau kemudian ya gue khawatir gara-gara kop surat tole-tole ini. Itu kan dia self claim. Ya. Ya kan? Betul. Itu adalah bibit awal melakukan self claim bahwa who am I, who are we, gitu kan? Why we here. Itu sebenarnya yang diomongin why we here sih, ya, bukan kan harusnya dimulai dari why we are iya gitu, gitu, kan? benar. Dari sana. Maksudnya dari situ, bukan dari who. Kita gak peduli who you are. Kita peduli lo mau ngapain di industri, itu yang penting. Bener gak kok? Dan dulu anak Vape Squad kan juga startnya apa ya, dari nyari cewek enggak ya? Vape Squad itu awalnya mulai dari toko. Gua lo datang ke acara mereka yang pertama kali, serius. Udah ketemu nih, video gue capture. Oke. Baca sendiri deh. Coba. Lu bacain deh. Udah gue capture tuh. Pasti penghargaannya Vape Squad. Atas kontribusi dan dedikasimu untuk industri. Apa? Dan gue masih ingat lo dulu setiap event teman bawa botol. Tidur aja lo, tidurnya lo di meja biliar lo. Lo paling bangga paling vape di Luwuk kan lo. Gila tuh, luar biasa. Udah prestasi dia terbesar dan terjauh. Terjauh itu. Vape di Luwuk itu mulai diceritain ke gue. Lu pernah gak lo?
Mau adu-aduan banyak-banyakan vape sama gue. Dulu lu boleh bangga. Ini tahun 2023 men. Portofolio udah banyakan gue kalau vape. Anyway kita gak mau bikin vape lagi? Harus dong. Harus. Gue setuju. Kapan yuk? Boleh. Ini dia yang sibuk. Lu juga susah nih. Enggak juga. Kalau misalnya gue lagi di Jakarta, ayo gas. Gue sampai bosen kan nanya lu kapan ke Jakarta. Ya ini kan gue di Jakarta sekarang. Besok apa? Wow, besok apa? Besok apa? Tayang kapan tahu besok apa? Enggak, tapi tapi bingung juga nih tayang kapan, nanti kita bikin dulu. Maka dari itu. Minggu depan ya, harusnya minggu depan. Selasa depan. Ya, gue sih ngerasa perlu banget. Gue bahkan udah kayak semacam kampanye kali ya ke orang teman-teman komunitas di daerah-daerah yang gue percaya gitu ya. Gue tuh kalau ngomong sama mereka, Om bikin vape meet, bikin ini Ivan, bikin vape meet aja dulu deh. Betul. Gue bilang bikin vape meet. Nanti gue pasti datang kok, gue pasti support dimanapun kotanya gitu kan. Kalau bahkan ada beberapa yang mau ngundang, gue bisa nggak datangnya jangan cuma gue sendiri gitu, berempat lah kalau bisa gitu. Paling minim berdua gue bilang gitu. Karena gue nganggepnya semakin banyak channel, semakin banyak orang, akan semakin banyak juga yang kemudian menginformasikan ke yang lainnya kan gitu. Dan mungkin daya tariknya juga jauh lebih menarik kalau tiba-tiba kayak lo Fernan gitu tiba-tiba ternyata willing to support community selama core-nya benar ya. Selama core-nya benar gitu. Itu kan jadi ya kita anggaplah kita mengkurasi gitu kan. Tapi kalau Fernan kayaknya enggak deh. Kemarin dia terakhir ngomong pokoknya mau support komunitas ini ya gitu. Kayaknya dia nggak mau deh. Kalau vape kan belum tentu jangan komunitas. Dibeli klepor mande ya oleh anak-anak jangan dibeli kalau tinggal gitu aja ya. Jangan dibeli udah beli yang oranye biru, tole. Jangan-jangan itu. Apa? Ya, makanya kan mungkin siapa tahu dia pernah jadi korban kop surat tole-tole. Kayaknya itu. Ya wajar sih. Yang datang 4 apa berapa gitu. Ya udah, oke kita acarain vape-nya segera ya guys ya. Nanti kita pasti umumin di Instagram. Oke, thank you Pak Dikai, paling centang biru. Dari Trimas Kentir. Brengsek. Nggak tahu besok dia centang biru. Mati gue. Gue mendingan nonton Netflix. Gua tuh gara-gara centang biru gak nonton Netflix bulan ini bro. Ya, lu kan gak semiskin itu. Oh ada Fernan masih bilangnya gitu. Lu kan bisa bayar Netflix sama centang biru. Ya iya, cuman kan tadi kan dia ngasih analoginya Netflix atau centang biru ya. Mendingan nonton Netflix gue. Oke, thank you juga Mas Eko. Siap. Kita ketemu lagi di Jauh Dekat berikutnya. Jangan pernah bosan berbuat baik. Bye-bye. Bye, peace out.